Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Pagi ini kita masih membahas tentang Matius 4 ayat 1-11. Hari ini temanya meresponi firman Tuhan dengan cepat dan tidak menunda-nunda. Sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan berikan kesempatan pada setiap kami satu hari lagi untuk kami menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah semakin hari semakin kami mengenal Engkau dan kami semakin tahu apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Pimpin perenungan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita simak cerita berikut ini ya. Pencobaan di padang gurun. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." "Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Nah adik-adik, dari cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun, kita bisa melihat kalau Yesus selalu mengutip ayat-ayat firman Tuhan saat dia menghadapi suatu pencobaan tertentu. Itu membuktikan bahwa membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan menjadi gaya hidup Yesus sehari-hari. Sehingga pada saat dia mengalami kesulitan atau pencobaan, dia selalu ingat akan apa yang dia baca dan dia renungkan selama ini. Itulah pentingnya kita belajar dan diajar untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau setiap hari adik-adik disuruh untuk menghafal Alkitab, kita harus serius ya melakukannya. Karena setiap apa yang kita baca dan kita dengar itu dan kita hafalkan, suatu saat kalau kita mengalami kesulitan atau mengalami apapun, Tuhan bisa ingatkan ayat Alkitab itu untuk menguatkan setiap kita dan kita bisa menang atas setiap pencobaan itu. Belajar meresponi firman Tuhan dan tidak menunda-nunda. Itu yang Tuhan ingin menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Biarlah setiap kita selalu memperkatakan firman Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita hadapi, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini dari
dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sama-sama kakak ajak setiap kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kembali kami diingatkan supaya setiap hari kami selalu mendengar firman-Mu, kami selalu merenungkan firman-Mu, dan kami terus ingin selalu mempraktekkan firman-Mu. Dalam setiap apapun kondisi hidup kami mau terus mengingat apa yang menjadi arahan-Mu dalam hidup kami, dan kami mau melaluinya bersama dengan Engkau, dan kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Pimpin setiap kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yosua pasal 8. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.